Sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 35. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan rasul-rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memperingati hari raya Pentakosta ini, kita bukan saja hanya bersukacita karena hari rayanya, tetapi adalah bagian yang terlaksana di dalam apa yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita setelah menerima Roh Kudus. Maka ada cara hidup. Dari cara hiduplah orang dapat dilihat. Dari cara hiduplah orang dapat dinilai. Dan dari cara hiduplah orang bisa menjadi berkat atau akan menjadi putih. Cara hidup orang pertama di dalam menerima Roh Kudus itu, mereka hidup bersama. Mereka sehati dan sejiwa, tidak egois, tetapi dia meleburkan diri dalam kebersamaan. Petrus tidak mengatakan kalian mari ke sini, tapi mereka berkumpul bersama dalam kesehatian, meleburkan diri, membangun diri mereka di dalam kebersamaan. Tidak ada yang merasa benar, tidak ada yang merasa bersalah. Semua membangun dirinya di dalam kebersamaan dan merendahkan dirinya karena ada yang melihat di sekitarnya. Allah itu adalah Allah di sorga dan Yesus Kristus ada di sorga. Dan kalaupun kita berdoa, Yesus mari Engkau tolong kami, tidak pernah Yesus akan turun ke bumi, tetapi Roh Kuduslah yang turun dan ada di sekitar yang memanggil dia. Maka dalam ibadah ini ada di sekitar kita Roh Kudus. Maka dikatakan oleh nyanyian pujian anak sekolah minggu, jaga hati. Karena ada yang melihat hati kita, ada yang memperhatikan sikap kita, ada yang menilai kita. Kita tidak berhak menilai seorang demi seorang. Hanya Dia yang melihat dan sampai kepada hati kita yang berhak menilai untuk itu. Tak boleh saya menyalahkan si A, si B, karena barangkali salah saya lebih besar. Dan inilah bagi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, yang disebut dengan tahu diri, yang disebut dengan mau merendahkan diri, yang disebut dengan mau menguasai diri, mau menguasai hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah persekutuan kita hari ini, memperingati hari Pentakosta, hari yang besar itu, sebagai hari kebangkitan iman, hari pembangunan iman, maka kita harus melihat ke depan. Kalau kita terus-menerus melihat ke belakang, maka pekerjaan di depan itu tidak akan teratur. Maka rencana kita di depan itu akan terbengkalai. Maka tinggalkan apa yang di belakang, kejar apa yang di depan. Di depan itu dipastikan ada Kristus yang akan menolong kita, ada Kristus yang akan memberkati kita, ada Kristus yang akan membuat kita ke dalam satu kehidupan yang terbaik.
Maka oleh karena itu, seorang pembajak sekali-sekali dia melihat ke belakang, maka pekerjaannya akan berkelok-kelok dan tidak berarti. Pekerjaan yang berkelok-kelok diulangi balik akan bertambah berkelok-kelok. Tetapi dia harus memandang ke depan sehingga pekerjaannya baik, sehingga selesai tepat waktunya, sehingga dengan demikian dia akan mendapat sanjungan daripada yang memerintahkan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya kita di hari raya Pentakosta ini ada kerjasama yang baik. Mulai daripada unit yang terkecil, anak sekolah minggu, unit yang lebih besar, kaum pemuda, bahkan yang lebih besar lagi jemaat secara keseluruhan. Kerjasama ini diperlukan. Di rumah saja kerjasama diperlukan. Apalagi ini di dalam membangun kerohanian. Sekaligus kita akan menerima berkat yang berkelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup hari ini dan hidup di balik hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap melihat ke depan. Karena Roh Kudus itu akan menolong dan menuntun serta mengingatkan kita. Makanya orang yang di dalam Roh melupakan apa yang di belakangnya, selalu berjuang terus maju dan tidak pernah melihat membesarkan kesalahan di sebelah kiri kanannya. Karena apa? Dia penuh kasih. Jadi sederhana saja penilaian kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, di ladang kita rupanya ada tempat dulu, katanya di situ tempat orang sembunyian. Jadi saya suruh anggota bekerja. Ada batu sebesar 2 kali lipat ini, dibongkarnya, digulingkannya, sehingga bergulinglah batu ini sekitar jam 10. Dia duduk di sini yang mengerjakan ini. Lalu ketika dibongkarnya, jam 12 hendak makan, dia di situ juga. Tiba-tiba dia pening. Tiba-tiba kupingnya penuh. Tiba-tiba dia panas. Tiba-tiba dia akan tumbang. Lalu dia berkata, apa ini? Luar biasa ini. Rupanya tempat yang dia gulingkan itu adalah tempatnya orang halus. Lalu bagaimana solusinya? Dia mandi saking panasnya. Dia berguling-guling saking panasnya. Lalu dia ingat satu nasihat. Dia berdoa, saya bukan menggulingkan tempatmu, tetapi saya adalah membuat jalan yang siapapun bisa berjalan di situ. Mulai dia tidak dalam situasi kepanasan. Pulang dia kerja dilaporkan, hampir mati saya. Kenapa? Di situ rupanya baju yang Bapak tunjukkan itu. Rupanya di situ tempat yang tidak kelihatan itu. Kampungnya mungkin. Kok bisa kampungnya? Rasanya Pak suara di situ banyak. Berkikik-kikik dan lain sebagainya. Nah itu. Kalau sudah tahu di situ ada, jangan ke situ. Kan dulu punya saya bilang, gak usah berhati-hati lah. Jangan ke situ. Apa yang dimaksud oleh cerita yang nyata ini adalah, kalau sudah tahu di situ ada yang bersifat kesetanan, nggak usah didekati. Nanti engkau yang diserang. Hindari saja. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk memimpinmu, sehingga hati kita itu terpimpin dengan baik dan terjaga dengan baik. Karena kuasa Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran, bukan kebenaran karena kebenaran sendiri. Roh Tuhan tidak membenarkan diri seseorang atau membenarkan diri. Kalau manusia membela diri, membenarkan diri. Tapi kalau Roh Tuhan, dia akan cenderung menyalahkan dirinya sendiri, meminta maaf dan mau memaafkan. Tapi kalau bukan Roh Tuhan memaafkan pun tidak. Dia selalu ingin mengatakan dia harus minta maaf kepadanya. Itu sudah terbalik itu.
Maka kita harus terkoreksi oleh firman Tuhan. Jangan hanya tahu dengan membaca firman Tuhan. Menerangkan firman Tuhan ada banyak. Maka dikatakan di akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu yang hanya mulutnya mengerti akan firman Tuhan, tetapi akhlaknya adalah akhlak daripada setan. Jadi kalau sudah tahu setan, hindari. Gak perlu harus mendekatkan diri kepada setan. Bangun dirimu di dalam Kristus. Sebab apa? Engkau akan diganggu oleh setan itu sendiri seperti yang saya katakan ini. Karena engkau dekat kepadanya. Dalam Tuhan yang mengerjakan perkara itu dengan caranya Tuhan. Dan bangun dirimu seperti cara hidup jemaat yang mula-mula ini, yang mau bekerja sama, yang mau merendahkan diri, yang mau menggabungkan diri, yang mau meleburkan diri. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di akhir zaman akan terbangun hidup egoisme. Itu bukan dipengaruhi apa, tapi yang jelas dipengaruhi oleh setan. Karena itu kita harus hati-hati. Saya tetap hati-hati di dalam berjalan menuju Tuhan ini. Karena saya juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Saya harus menjadi saksi bagi orang lain. Yang dimulai dari diri saya sendiri. Yang dimulai dari karakter saya sendiri. Yang dimulai daripada sikap hati saya sendiri. Selalu kebenaran itu harus dijaga. Karena roh itu akan menuntun kamu ke dalam semua kebenaran. Jadi kita benar bukan karena kita benar-benarkan dengan cara membela diri. Itu ala dunia. Tapi orang benar itu sama dengan ketika Raja Salomo yang akan mengadili dua ibu yang punya anak yang mati dengan yang tidak mati atau hidup. Maka yang punya anak yang hidup ini mengatakan, biarlah Pak, sama dia itu anakku itu. Karena pada saatnya dia akan tahu siapa ibunya. Dia menyerah. Lalu dia yang dibilang. Dia menyerah lalu dia dimenangkan. Dia menyerah dan dia yang mendapatkan anak yang hidup itu. Ketika Raja Salomo memberikan pengadilan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, cara hidup jemaat yang pertama ini, jemaat yang mula-mula ini adalah sungguh baik. Maka semuanya kita menggabungkan diri, semuanya kita meleburkan diri dalam satu kesatuan yang dipimpin oleh Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kita percaya di tempat kita ada Allah, oleh kuasa Roh Kudus yang melihat kita, yang memperhatikan kita, yang tidak bisa kita bohongi. Dan di mana ada persekutuan orang anak-anak Tuhan itu, di situ juga setan bisa bekerja. Maka jaga engkau, jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan dengan cara yang banyak. Kita dipengaruhi dengan suara kita, kita dipengaruhi dengan cara pandang kita, kita dipengaruhi dengan sikap kita, kita dipengaruhi dengan cara melihat kita. Semuanya. Jagalah itu supaya engkau menjadi hidup. Kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan, kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan rohani yang sangat bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya kita merindukan ini supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Maka oleh karena itu tema kita hari ini adalah hari kebangkitan pembangunan rohani kita. Yang kedepannya kita maju terus
Yang ke depannya kita mengusahakan yang terbaik terus. Karena itu bukan saja hanya secara rohani kita bangun juga secara fisik gereja kita. Apa yang harus kita bangunkan? Setelah hari Pentakosta ini, maka kita harus semakin meningkat. Baik kerohanian kita, baik cara beribadah kita, semuanya harus meningkat dengan baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan bersama dengan kita.